Perkenalkan, nama saya Sylvester Hidayat dari kelas LJ01. Kali ini saya akan menjelaskan soal INC kemarin, eh, palindrome partition, soal yang K. Jadi sebelumnya di sini saya bacakan dulu soalnya. Di sini soalnya meminta kita untuk memisahkan kata-kata yang di-input user menjadi beberapa palindrom yang berbeda. Palindrom itu seperti radar, nun, dan A itu adalah sebuah palindrom, sedangkan beta, tau, dan is itu bukan sebuah palindrom. Di sini kita hanya bisa input string s yang hanya berisi lowercase doang, dan kita bisa mengatur kata-kata s sesuka kita, tidak harus sama seperti sampel output ini. Di sini kita harus membuat palindrom sesedikit mungkin dengan constraint S tidak lebih dari 1 dan tidak lebih dari 200.000 kontennya lowercase dalam bahasa Inggris. Outputnya kita harus memberikan output minimum number K atau jumlah palindrom yang paling sedikit, misalnya 2 dari kata ini, dan line selanjutnya memberikan kata palindrom tersebut yang sudah di range sesuka kita. Kita tidak harus sama seperti outputnya, karena banyak cara untuk membuat palindrom tersebut. Jadi di sini contohnya kalau kita input Larceva Ledger, dia akan membuat dua palindrom berbeda di mana level dan race car. Ini adalah sebuah palindrom di mana jika kita ambil tengahnya dan kita cek kirinya dan kanannya, dia akan mirror seperti ini. LE, V, EL. Kurang lebih seperti itu. Mungkin langsung masuk ke dalam kodenya saja. Oh ya, kalau misalnya tidak ada tengah seperti ini, langsung saja print satu palindrom. Kayak ini kan ABAB menjadi BAAB. Kita langsung masuk ke dalam kodenya saja. Ya, jadi di sini soal ini meminta kita untuk membagi string menjadi palindrom dengan jumlah yang paling minimal. Dengan ketentuan inputnya huruf kecil, boleh diacak dan dibagi menjadi palindrom sebanyak K. Dengan ketentuan K itu adalah yang paling minimum. Jadi di awal kode kita, eh, kita declare dulu S ini sebagai eh, variabel di mana kita menyimpan input user. Ini kita buat 200.000 ditambahin 1 biar aman. Kita buat static juga biar nggak run error. Lalu kita buat F yang yang sepanjang 26, kita declare 0. Ini gunanya untuk menyimpan frekuensi alfabet yang kita punya dari A sampai dengan Z. Kenapa 26? Karena ada total alfabet A sampai Z itu 26. Jadi indeks ke 0 itu A, ke 1 itu B, dan seterusnya. Di sini kita minta input user, disimpan ke dalam S, dan kita buat ini untuk menghitung uh, menghitung setiap frekuensi setiap kata. Kita cek dari uh, A, di mana A itu kan indeks ke 0, S kita cek dari paling depan sih ini. Jadi selama dia belum selama belum backslash 0, selama belum enter, dia akan terus membaca 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 sampai akhir. Jadi yang pertama kita simpan dulu dalam char C. Jadi misalnya katanya tadi ABAB, berarti A kita cek, kita simpan ke dalam C, kita cek dia itu sesuai nggak A sampai Z lowercase. Kalau betul, kita simpan F C min A. C min A ini kita AC-nya. Misalnya kalau inputnya A, kita kurangin A, artinya 0. Berarti 0 disimpan di F indeks ke 0. Jadi A-nya bertambah 1, increment. Lalu kita ulang terus sampai katanya sudah sampai ujung, sampai string di akhir, baru while ini berhenti dan dia akan mengisi F menjadi sesuai dengan huruf yang kita punya, string yang kita punya. Misalnya kalau ada A sebanyak dua huruf, kita A-nya itu indeks nolnya 2, B-nya ada 3, indeks pertamanya ada 3 gitu. Next.
Di sini kita untuk menghitung jumlah palindrom. Kalau tadi kan kita udah menghitung jumlah setiap katanya kan. Lalu kita cek di sini. Kita cek dulu di sini untuk menghitung jumlah karakter ganjil. Jadi di sini kita declare dulu out-nya itu 0. Ini default-nya. Kita cek setiap katanya ada dari A sampai dengan Z, 0 sampai dengan 25. Cek satu-satu, A modulus 2 sama dengan 1. Kalau kalau ganjil, dia outnya bertambah 1. Ini untuk kita tahu agar ada berapa sih angka ganjil yang bisa menjadi titik tengah dari palindrom tersebut. Jadi sudah sampai Z misalnya, outnya ada berapa? Kita cek lagi untuk mengetahui jumlah palindrom yang kita bisa buat. Misalnya kalau nggak ada angka ganjil, nggak ada frekuensi ganjil, dia akan default menjadi 1 otomatis. Ini jadi kayak tadi ABAB menjadi BAAB, itu otomatis jadi 1 doang, nggak bisa lebih. Tapi kalau uh, out-nya ini ganjilnya lebih dari 1, dia akan return K itu sebanyak dengan jumlah kata ganjil. Jadi kalau misalnya ganjilnya frekuensinya ada 4, berarti kita bisa buat 4 palindrom berbeda. Lanjut, kita akan mengambil huruf ganjil ini sebagai pusatnya. Biar kita tahu pusatnya, misalnya ada 2 palindrom berbeda, kita harus tahu dulu yang jadi tengahnya itu angka apa. Jadi di sini kita bikin sebuah loop dengan ketentuan 0 sampai dengan 25, di mana gunanya itu buat cek tiap huruf dari indeks ke 0 sampai dengan ke 25 atau A sampai dengan Z ada berapa yang ganjil. Jadi kalau tadi kan kita udah dapat jumlah out-nya, di sini kita buat ngambil si isinya doang. Jadi misalnya kalau F ke I-nya ganjil, berarti huruf maksudnya huruf ini cocok buat jadiin titik tengah palindromnya. Dia mengubah indeks 0 sampai 25 tadi menjadi huruf A sampai Z dan disimpan ke dalam tipe data T. Tipe data T yang uh, indeksnya IDX. Dengan ini ASCII ke A ditambah dengan I. Misalnya kalau A, I-nya kan 0, berarti dia A aja. Tapi kalau I-nya 1, dia otomatis misalnya ASCII 37 itu ASCII A itu 37 misalnya. Kalau I-nya 0 kan dia 37, yaitu A aja. Tapi kalau B, I-nya itu 1, jadi 1 tambah 37 38 itu ASCII-nya B. Jadi kita mengambil titik tengahnya aja. Lalu ini indeksnya tambah 1 karena ya indeksnya bertambah, berarti ada T-nya tidak ada lebih dari 1. Kayak misalnya T-nya ada 2, ya udah indeksnya 2. Lalu ini frekuensinya dikurangi setelah digunakan. Jadi kalau udah jadi tengah, nggak mungkin jadi kiri atau jadi kanannya lagi. Lalu kita mendistribusikan pasangan huruf, disimpan di dalam kiri. Nama tipe variabelnya kiri. Kenapa kita pakai 2D array? Karena yang ini maksimal palindrom bisa kita buat itu ada 26 dengan panjangnya itu 200.000. Lalu kita akan cek semua huruf A sampai Z ini while F ke I lebih besar sama dengan 2. Karena frekuensinya genap, kita ambil 2 angka sekaligus, satu untuk di kiri dan satu untuk di ujung atau mirrornya. Kalau misalnya kita tadi ambil contoh, mana contohnya? Kita ambil contoh ini atau ABAB. Dia kan jadi satu di depan, satu di belakang, kayak ini. Satu di depan, satu di belakang, mirrornya. Satu di depan, satu di belakang, mirrornya juga. Lanjut. Tadi sampai sini, distribusikan pasangan huruf. Lalu setelah kita ambil huruf itu untuk di kiri dan di kanannya, kita tambahkan huruf A, si A tambah I ke list di sebelah kiri di list kiri palindrom P. Lalu kalau sudah, kita kurangi frekuensinya dengan 2 karena kita udah pakai dua-duanya di palindrom tersebut, yaitu di depan dan di belakang.
Jadi depan dan belakang. Karena sekali pakai 2, kita kurangi ininya frequency dengan 2. Terus biar kita tahu aja, biar pembagiannya rata dan gak numpuk di satu palindrom aja. Jadi kita pecah ke beberapa palindrom. Lanjut, karena kita udah dapat kita dapat palindromnya nih, yang disimpan di dalam kiri dua di array ini. Kita sekarang untuk ngeprint setiap palindromnya. Jadi loop yang utama ini, main loopnya itu buat kita ngulang sebanyak ada berapa k sih. Nah, habis itu misalnya untuk k pertama, dia bakal untuk sub loop yang pertama di dalam main loop ini, dia hanya untuk ngeprint kirinya aja. Jadi kan palindrom dibagi jadi 3. Ada kiri, tengah, dan akhir. Yang paling atas ini buat cetak kiri. Jadi dia cetak kiri sampai mentok. Lalu kalau udah mentok, dia cetak kanan. Maksudnya cetak tengah. Di setelah kiri itu tengah. Dia cetak satu aja, karena tengah itu cuma satu. Ini pun opsional kalau dia sebuah ada ganjilnya. Kalau ada tengah. Kalau nggak ada, ini di skip aja. Karena eh, kalau ada T ke I, ya udah pasti ada tengah. Tapi kalau ini kosong, dia di skip. Langsung ke sebelah kanan. Di sini dia sama seperti di atas, cuman dia mirror. Kalau kita bisa lihat, yang atas itu startnya dari 0, sedangkan yang bawah start dari X ke I, min 1, sampai lebih besar dari 0. Karena dia mirror. Kalau depan cetak AB, belakang cetak BA. Jadi kayak kebalikannya. Ini misalnya contohnya, ada sebuah input user, AAA, BBB. Kan ada 2 yang ganjil. Ada A dan B, 3 dengan 3. Dia akan membuat 2 palindrom berbeda dengan output ABA dan BAB. Tapi kalau inputnya ABAB seperti yang tadi di depan, tidak ada ganjil, kita bisa lihat di sini, kalau ganjilnya kosong, otomatis itu menjadi satu palindrom. Di mana ABAB ini akan menjadi BAAB atau ABBA. Tergantung kita mengarrange urutan tersebut dari logik kita. Mungkin sekian penjelasan dari soal problem K palindrom partition kali ini. Terima kasih.